Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Alter Ego. Di sini kami mengambil studi kasus transformasi layanan digital dari BRI Mobile. Dan untuk judul sendiri kami mengambil perancangan enterprise arsitektur pada sistem informasi Bank BRI menggunakan framework TOGAF ADM. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Ada Diazar Muhammad Tarayan, Vicky Firmansyah, Nelson Tristan, dan juga Muhammad Dadi Fakila. Oke, dan saya sendiri adalah Nelson Tristan. Oke, poin utama dari apa yang melatar belakangi kita mengambil ini. Pertama, Bank BRI sedang menghadapi disrupsi digital yang masif, sehingga perusahaan memutuskan untuk bertransformasi menjadi hybrid bank demi tetap relevan di pasar. Di tengah perubahan teknologi ini, Bank BRI tentu juga ikut melakukan perkembangan dengan menyesuaikan mereka menyesuaikan transformasi mereka supaya tetap relevan gitu di era sekarang. Terus untuk pertumbuhan ada tantangan besar di baliknya. Meskipun layanan digital seperti BRI Mobile tumbuh sangat pesat, eh, pengembangan sistem pendukungnya ini seringkali bersifat parsial gitu, sepotong-potong, sepotong-sepotong gitu, untuk mengejar kebutuhan pasar yang cepat. Kemudian untuk itu, akibat dari pengembangan yang tidak terpadu ini, muncul beberapa masalah yang cukup serius gitu, masih bisa kita anggap serius gitu. Yang pertama, siloid system gitu, itu sistem terkotak-kotak gitu. Sistem yang menjadi terkotak-kotak dan sulit berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada redundansi data, yaitu terjadi penumpukan data yang berulang. Kemudian ada integrasi legacy system atau kesulitan menghubungkan sistem baru dengan sistem lama gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa batasan masalah yang tentunya kita juga eh, membatasi gitu supaya pembahasannya itu tidak meluas gitu. Kami membatasi ruang lingkup dalam ekosistem BRI Mobile ini khususnya pada 3 aspek kritikal. Pertama itu ada mulai dari registrasi, terus transaksi, sehingga hingga ke penanganan keluhan gitu. Oke. Kemudian di support operasional, eh, bagaimana dukungan internal dikelola untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar. Dengan batasan ini, kami bisa melakukan analisis yang lebih mendalam dan spesifik lagi gitu. Nah, kemudian ada masalah kunci. Di sini ada 3 poin utama, yaitu arsitektur sistem. Saat ini pengembangan arsitektur sistem cenderung berjalan secara parsial. Hal ini beresiko menciptakan silo atau sekat-sekat antar sistem yang membuat koordinasi data menjadi kurang efisien. Kemudian yang kedua itu ada tantangan integrasi atau konsisten datanya gitu. Nah, mengintegrasi sistem core banking yang masif dengan mobile apps yang dinamis bukanlah hal yang mudah tentunya kan. Masalah utamanya adalah menjaga agar tetap sinkron gitu dan konsisten di kedua sisi secara real time. Nah, kemudian yang ketiga ini ada transparansi. Eh, Kami menemukan bahwa proses onboarding dan complaint handling belum sepenuhnya transparan secara end to end, yang artinya itu pengguna atau pihak terkait seringkali lebih bisa memantau status proses mereka gitu secara langsung dari awal hingga akhir. Oke.
Lanjut, di sini ada tujuan, yaitu tujuan dan manfaat perancangan kami ini ada merancang blueprint arsitektur, bisnis, data, aplikasi teknologi, dan menyusun gap analisis serta roadmap migrasi. Dan manfaatnya ya untuk memberikan justifikasi perbaikan sistem, menghilangkan redundansi, dan meningkatkan efisiensi operasional Bank BRI itu sendiri. Oke, dalam pemilihan TOGAF ADM kita mempertimbangkan 4 hal ini. Pertama, framework, terus ada holistik, siklus iteratif, dan gap analisis gitu. Nah, dari eh, pertimbangan ini kita sudah melakukan diskusi dan sebagai hal, dan kita mendapatkan TOGAF ADM sebagai framework yang akan kita gunakan itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vicky Firmansyah dengan NIM 1020223027. Kali ini saya akan menjelaskan slide 6 sampai juga slide 10. Yang pertama ada di slide 6 ini adalah profil singkat dari Bank BRI itu sendiri. Nah, di sini ada visi strategis dari Bank BRI. Bank BRI memiliki ambisi besar untuk menjadi bank komersil terkemuka di Indonesia untuk menempatkan kepuasan nasabah di pusat segala inovasinya. Terus yang kedua ada fokus segmentasi dan juga inklusi dari Bank BRI sendiri. Nah, keunggulan kompetitif Bank BRI ini terletak pada dedikasinya untuk melayani sektor UMKM dan kemampuan menjangkau nasabah hingga pelosok daerah dengan daerahnya itu ada 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Nah, di situ melalui jaringan yang sangat luas dari ketiga daerah tersebut. Dan yang terakhir, dari struktur organisasinya sendiri yang fokusnya itu di bagian IT. Arsitektur ini dirancang untuk mendukung struktur organisasi yang berfokus pada divisi IT dan juga digital banking. Sebagaimana unit yang bertanggung jawab langsung atas operasional dan pengembangan layanan perbankan di masa depan. Lanjut ke bagian slide 7, yaitu adalah preliminary phase, yang dimana bagian ini adalah konstitusi atau pedoman dasar yang harus ditaati dalam setiap keputusan desain arsitektur berikutnya. Kita akan bahas pertama, yaitu ada domain business atau customer centric digital experience. Nah, strategi utama dari adalah memastikan layanan mobile banking ini memberikan kemudahan dan juga kecepatan pada proses inti sebagai registrasi dan juga transaksi. Implikasinya adalah alur harus distandarisasi secara end-to-end agar ringkas dan meminimalkan pengulangan input data untuk meningkatkan success rate pengguna. Nah, yang kedua sendiri ada domain data atau single source of truth. Prinsip ini menempatkan bahwa core banking system atau SBS adalah pusat data master untuk seluruh informasi nasabah dan juga transaksi. Implikasinya sendiri, aplikasi Brimo atau IB admin tidak diperbolehkan memiliki database master sendiri, melainkan harus terintegrasi langsung dengan SBS untuk mencegah redundansi dan ketidakkonsistenan dari data. Nah, yang ketiga ada domain aplikasi atau clear separation of responsibilities. Harus ada pembagian tanggung jawab yang tegas. Nah, Brimo dikenal di kanal nasabah, IB admin untuk operasional internal, dan SBS sebagai mesin permesin inti. Implikasinya, batasan fitur harus tegas, misalnya bagian back office, internal. Secara sistematis tidak diperbolehkan melakukan transaksi dan atas nama nasabah secara langsung demi keamanan dari bank itu sendiri. Nah, terus ada domain teknologi atau scalable dan standardization infrastructure. Nah, infrastruktur harus mampu menangani lonjakan atau beban transaksi yang fluktuatif. Nah, implikasinya itu sistem perlu didukung oleh skema horizontal scaling dan penggunaan API gateway yang terstandarisasi untuk menjamin skalabilitas saat traffic itu sendiri. Lanjut di slide ke-8, ini arsitektur vision, di mana di sini kita menguraikan bagaimana perubahan arsitektur ini menjawab kekhawatiran dari berbagai pemangku kepentingan tingkat atas dan juga tingkat menengah.
Yang pertama nih ada di top level manajemen, ada di kepala unit. Fokus pada kecepatan otorisasi kredit di cabang dan bagaimana adopsi digital meningkatkan kerja unit bisnis itu sendiri. Nah, lanjut, ada risk reviewer atau analis, memastikan sistem patuh kepada terhadap regulasi BI atau juga OJK, serta akurasi otomatisasi dalam penilaian risiko kredit. Dan yang terakhir ada finance staff, yaitu tugasnya adalah memantau efisiensi biaya operasional, kontrol anggaran, pengembangan BRIMO, serta biaya vendor dan infrastruktur. Nah, tadi kan di top level. Kali ini lanjut kepada di bagian middle level manajemen. Nah, yang pertama ada IT operation atau help desk. Fokusnya itu pada stabilitas sistem, uptime tinggi serta kemudahan dalam melakukan pemeliharaan atau maintenance dan responden insiden. Terus yang kedua ada product owner dari Brimo itu sendiri. Menjamin bahwa roadmap fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memiliki integrasi yang mulus dengan sistem internal. Nah, yang terakhir ada di cyber security. Nah, di cyber security ini bertanggung jawab penuh atas kontrol akses, keamanan API, audit log, dan kebijakan privasi untuk melindungi aktivitas kritikal dari nasabah Bank BRI. Lanjut di slide 8 sudah, kita lanjut di slide ke-6. Maksudnya slide ke-9. Yang dimana masih di arsitektur vision yang di bagian stakeholder, operasional, dan konsep solusi. Slide ini membahas pada lini depan dan menyimpulkan visi arsitektur melalui model solusi. Yang pertama ada operational and low level management. Nah, yang pertama ada customer service atau teller. Fokus pada kelancaran proses EKYC, pembukaan rekening digital, dan juga integrasi fitur seperti tarik tunai tanpa kartu atau cardless di cabang-cabang dari BRI itu cabang-cabang BRI itu. Terus ada nasabah dan juga agen briling, mengharapkan antarmuka atau UI yang mudah, keamanan transaksi, dan juga platform edisi yang stabil untuk menjaga volume transaksi. Nah, konsep solusinya visi masa depan visi masa depan didasarkan pada 3 pilar utama. Brimo sebagai kanal utama interaksi nasabah, IB Admin sebagai portal kendali operasional internal, dan SBS atau Core Banking sebagai penyedia data dan logika bisnis lapisan belakang atau back-end. Nah, lanjut di slide terakhir yaitu slide 10 yang saya jelaskan. Di slide 10 ini ada bisnis arsitektur. Nah, di slide ini kita menyajikan perbandingan konkret antara kondisi saat ini dan juga masa depan yang diinginkan. Yang pertama ada tujuan utama dari arsitektur bisnis sendiri. Fokus utamanya adalah memperbaiki mekanisme penanganan keluhan nasabah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan adopsi aplikasi Brimo itu sendiri. Yang kedua ada baseline atau kondisi existing. Saat ini penanganan keluhan masih dirasakan lambat oleh nasabah dan prosesnya tidak transparan, di mana nasabah seringkali tidak tahu status pasti dan keluhan yang mereka ajukan maksudnya. Terus yang terakhir ada target kondisi masa depan, transformasi ke arah penanganan keluhan atau tuntas secara end-to-end. Fitur utamanya adalah tracking status yang transparan, mulai dari aplikasi status open hingga close yang dapat diakses langsung oleh nasabah di dalam aplikasinya untuk memberikan kepastian dari layanan dari Bank BRI itu aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan secara singkat di materi slide 6 sampai 10 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk ke tahap gap analisis yang dimulai dari bisnis arsitektur untuk melihat kesenjangan antara kondisi sistem saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Nah, oke, dapat dilihat pada slide ini kami berhasil mengidentifikasi beberapa gap utama dari sisi proses bisnis Brimo. Yang pertama, terdapat masalah pada status EKYC dan transaksi yang sering membingungkan nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang kami usulkan yaitu status timeline yang jelas. Jadi notifikasi juga harus real time sehingga nasabah dapat memantau progres layanannya secara transparan kurang lebih. Terus juga yang kedua adalah proses retri verifikasi yang berpotensi menimbulkan data ganda. Jadi hal ini dapat berdampak pada konsistensi data yang diperoleh. Oleh karena itu,
Solusi yang kami ajukan adalah penerapan mekanisme idempotensi dan validasi data yang lebih ketat. Terus juga masalah ketiga yaitu keluhan masalah ini belum terlacak dengan baik keluhan-keluhan dari nasabah ya. Jadi untuk itu kami mengusulkan implementasi komplain tracking dan ticketing system agar setiap keluhan dapat dipantau secara end to end. Oke, kita next slide. Next slide ini mungkin kita setelah melihat kesenjangan dari sisi proses bisnis tadi ya, berikutnya kami beralih ke data arsitektur. Karena proses bisnis yang optimal itu tentu perlu didukung oleh pengelolaan data yang terintegrasi. Jadi pada data arsitektur ini kami berhasil mengidentifikasi beberapa entitas data utama yaitu nasabah, rekening, dan juga kredensial keamanan. Jadi konsep utama yang kami usulkan adalah unified customer data di mana seluruh data nasabah ini dikelola secara terpusat dan tidak lagi tersebar di berbagai sistem lama seperti SMS banking maupun internet banking. Jadi dengan pendekatan ini semoga lebih konsistensi datanya dapat lebih terjaga dan terintegrasi antar sistem jadi lebih mudah. Oke, next ke selanjutnya. Mungkin setelah tadi kita bahas bagaimana data dikelola, di sini kita akan menjelaskan application arsitektur yaitu bagaimana aplikasi tersebut bisa saling berinteraksi. Nah, oke, jadi pada application arsitektur ini, arsitektur dibagi dua lapisan utama ya. Jadi ada sisi front end yang terdapat Brimo untuk nasabah dan IBA admin untuk internal atau customer service. Sedangkan di sisi backendnya itu dapat core banking system CBS, terus juga ada payment gateway serta authentication service. Jadi interaksi antar aplikasi ini dilakukan melalui API ya. Nah, di mana Brimo akan memanggil layanan dari core banking yang tadi untuk diproses seperti misalnya pengecekan saldo dan transaksi. Nah, arsitektur ini dirancang agar sistem saling terintegrasi namun tetap modular. Oke, selanjutnya yaitu gap analysis application data. Jadi setelah tadi kita melihat aplikasi dan alur interaksinya, selanjutnya mungkin kita akan melakukan gap analysis dari sisi aplikasi dan data. Nah, dari sisi aplikasi saat ini belum tersedia fraud detection secara real time serta notifikasi yang menyeluruh. Jadi solusi yang kami usulkan adalah pembangunan centralis logging dan sistem notifikasi berbasis event. Nah, sementara itu dari sisi data ditemukan bahwa data kredensial seperti password dan PIN saat ini masih bercampur dengan data profil pengguna, yaitu yang beresiko terhadap keamanan lah. Oleh karena itu, solusi yang kami ajukan adalah penerapan identity access management yang terpisah sehingga keamanan data nasabah jadi dapat lebih terjaga. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kesenjangan atau gap analysis pada domain aplikasi dan data. Di sisi aplikasi, kami menemukan bahwa sistem saat ini belum memiliki deteksi fraud yang berjalan secara real time dan notifikasi yang menyeluruh. Hal ini berisiko pada keamanan transaksi data. Solusi kami tuh mengusulkan pembangunan centralized logging dan sistem notifikasi berbasis event agar setiap aktivitas mencurigakan itu bisa terdeteksi seketika. Sementara di sisi data, isu utamanya tuh adalah keamanan data sensitif. Saat ini, data kredensial seperti password atau PIN risiko tercampur dengan data profile biasa. Solusi dari kami merekomendasikan implementasi Identity Access Management (IAM) yang terpisah. Ini memastikan data kunci keamanan nasabah tersimpan di tempat yang berbeda dan lebih aman. Oke, untuk slide selanjutnya, beralih ke arsitektur teknologi. Slide ini menampilkan diagram topologi fisik yang kami rancang untuk mendukung solusi aplikasi tadi. Bisa dilihat pada diagram di bagian atas terdapat visual server cluster menggunakan CentOS dan NGINX yang khusus menangani platform Brimo agar performanya lincah.
Di bagian bawah kiri adalah IBM Power System yang dedikasikan untuk core banking system SBS Core demi menjaga stabilitas data utama. Dan di sebelah kanan, kami menyiapkan backup dan DR server untuk memastikan redundansi dan keamanan data jika terjadi kegagalan sistem utama. Oke. Untuk selanjutnya, gap analysis. Dari desain topologi sebelumnya, kami mengidentifikasi ada 3 gap teknologi utama yang harus diperbaiki. Yang pertama itu ada isu skalabilitas. Server aplikasi digital saat ini masih bersifat monolitik sehingga sulit di scale up saat trafik nasabah melonjak. Solusi dari kami akan migrasi ke arsitektur virtual server cluster atau microservice agar sistem kuat menahan lonjakan traffic. Yang kedua yaitu isu keamanan jaringan. Firewall standar tidak cukup. Jadi solusi dari kami mengusulkan upgrade ke Deep Packet Inspection Firewall untuk proteksi lebih dalam. Yang ketiga, isu disaster recovery DRC. Sinkronisasi data ke pusat pemulihan bencana belum otomatis. Solusi dari kami yaitu penerapan replikasi data secara real time ke server cadangan agar tidak ada nasabah yang hilang saat downtime. Oke, untuk roadmap migrasinya, agar transformasi ini berjalan lancar, kami telah menyusun roadmap migrasi dalam 4 tahapan strategis. Tahap pertama, konsolidasi data. Langkah pertama adalah menyatukan data nasabah yang tercecer atau unified data agar kita punya satu sumber data yang valid. Tahap kedua, kita modernisasi infrastruktur. Setelah data rapi, kita siapkan rumahnya dengan mengimplementasikan cluster server dan API gateway. Tahap 3, pengembangan aplikasi. Di tahap ini fitur-fitur baru seperti complaint tracking dan eKYC yang lebih canggih mulai dikembangkan. Dan tahap terakhir atau tahap keempat itu integrasi penuh. Tahap terakhir adalah menghubungkan Brimo secara real time ke core banking, memastikan seluruh ekosistem terintegrasi sempurna. Oke, untuk kesimpulan, sebagai penutup, berikut adalah 3 kesimpulan utama dari perancangan enterprise arsitektur ini. Yang pertama, fokus ke end-to-end. Target arsitektur kami fokus memperbaiki alur nasabah secara utuh, mulai dari onboarding atau pendaftaran hingga ke keluhan atau komplain. Yang kedua, kunci konsistensi. Integrasi data langsung dengan core banking adalah syarat mutlak untuk menjamin konsistensi informasi, saldo, dan transaksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peningkatan keamanan. Keamanan sistem diperketat tidak hanya dari luar, tapi dari dalam melalui kontrol akses internal atau RBAC dan pencatatan audit log yang rapi. Oke, demikian presentasi dari kelompok Alter Ego mengenai perancangan enterprise arsitektur untuk transformasi digital Bank BRI. Kami berharap rancangan ini dapat memberikan solusi nyata bagi tantangan perbankan digital saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami membuka sesi diskusi. Ada pertanyaan?